kan salib pagi. Saat kemuliaan semakin dekat, dari hari ke hari, depan raja kita musuhkan simak dan salibkan meninggi. Maju terus, untuk Kristus yang lain lagi. Mari bekerja dan hidup, jadikan salib pagi. Ya, saya ucapkan selamat malam buat saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Daniel, mahasiswa Grave International Theological Seminary. Dan pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan ya, bersama-sama yang terambil di Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-9. Akan saya bacakan untuk kita semua. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Ya, jadi pada kesempatan hari ini saya akan memberikan judul renungan pada hari ini, yaitu makna kematian Yesus Kristus di kayu salib. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya apa tujuan dari Yesus turun ke dunia ini, kemudian ia mengalami penderitaan dan sampai-sampai ia mati di kayu salib? Ya, apa tujuan dari itu semua? Tujuan dari itu semua adalah karena Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu mengasihi manusia. Ya. Kita tahu bahwa di dunia ini tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua manusia di dunia adalah manusia yang berdosa. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal 3 ayat 10, di situ dikatakan katanya, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dari situ kita dapat mengetahui bahwa semua manusia itu adalah manusia yang berdosa. Dan di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23, di situ dikatakan katanya, upah dosa ialah maut. Ya. Jadi ketika kita berdosa, maka cara untuk menyelesaikan dosa tersebut yaitu melalui penghukuman. Tidak ada cara lain selain dengan penghukuman. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Allah itu Maha Kasih. Ya, makanya kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, di situ dikatakan katanya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Allah itu Maha Kasih. Makanya ketika manusia berdosa, nah di situ Allah tuh sudah tahu bahwa manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Maka dari itu Allah berjanji akan kirim seorang juru selamat. Maka dari itu Yesus turun ke dunia, ia mengalami penderitaan di dunia ini, dan pada akhirnya ia pun disalib. Itu semua dilakukan karena Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan ingin kita itu diselamatkan. Tetapi yang menjadi masalah pada saat ini adalah banyak orang yang salah memahami tentang konsep keselamatan ini. Mereka menganggap bahwa keselamatan itu dapat diperoleh melalui usaha kita. Contohnya seperti berbuat baik, seperti beramal, lalu ada juga yang berpuasa, bahkan ada yang bertapa. Dan apakah itu semua dapat menyelamatkan kita? Apakah itu semua dapat menghapus dosa-dosa kita? Ya, coba kita lihat dulu di dalam
Efesus. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9 akan saya bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, dari ayat ini sudah sangat jelas sekali bahwa ketika kita ingin diselamatkan, maka kita harus beriman. Beriman kepada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Ya, jadi usaha kita itu tidak bisa mendapatkan keselamatan. Usaha manusia itu tidak dapat menghapus dosa-dosa kita. Contohnya, kalau misalkan perbuatan manusia itu dapat menyelamatkan kita, dapat menghapus dosa-dosa kita seperti beramal, maka saya katakan Allah itu tidak adil. Mengapa saya katakan Allah itu tidak adil? Karena berbahagialah mereka yang hidupnya dengan harta yang berlimpah, dan sengsaralah mereka yang hidupnya dengan keadaan yang miskin. Ya. Kalau misalkan mereka berlimpahan harta, ya, ketika ia ingin mendapatkan keselamatan, ia tinggal bisa saja menyumbang banyak-banyak harta mereka, contohnya seperti ke panti asuhan ataupun pada pengemis-pengemis yang ada di jalan. Ya. Sedangkan bagaimana dengan nasib yang hidupnya penuh dengan kekurangan? Jangankan untuk berbuat baik seperti beramal, mungkin untuk makan sehari-hari aja susah gitu. Maka dari itu, perbuatan baik ataupun usaha kita itu tidak dapat menyelamatkan kita. Dan kalaupun memang usaha kita itu merupakan syarat kita untuk mendapatkan keselamatan, maka saya pastikan di dunia ini tidak ada manusia yang dapat diselamatkan. Karena ketika ditimbang antara perbuatan baik dan dosanya, sudah dipastikan bakalan lebih berat dosanya daripada perbuatan baiknya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka dari itu, ketika kita ingin diselamatkan, ketika kita ingin mendapatkan kepastian masuk surga, maka kita harus bertobat dan percaya kepada Juru Selamat yang telah mati di kayu salib. Kita mengaminkan di dalam hati kita bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ya. Kita buka kembali dari Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Akan saya bacakan untuk kita semua. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang yang mengaku dan diselamatkan. Ya, maka dari itu, kalau kita ingin mendapatkan kepastian masuk surga, maka kita harus bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Ya. Saya pernah membaca sebuah artikel, dan artikel itu berisi dengan sebuah serangkaian kata-kata, dan isinya adalah suatu pertanyaan. Pertanyaan itu adalah, apa yang paling dekat di dunia ini? Ada yang menjawab orang tua, ada yang juga yang menjawab sahabat, lalu ada juga yang menjawab teman. Tetapi jawaban itu semua salah. Jawaban yang paling benar adalah kematian. Ya. Jadi sesuatu yang paling dekat di dunia ini, yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Karena kita tidak mengetahui kapan kita mati. Kita tidak mengetahui kapan Tuhan itu datang menjemput kita.
Maka dari itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keselamatan kini telah tersedia. Dan bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menerima keselamatan tersebut? Jika kita ingin menerima keselamatan tersebut, maka inilah kesempatan yang jangan disia-siakan. Ambillah kesempatan ini. Ya. Kita harus bertobat dan percaya dengan sungguh-sungguh dalam hati kita. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan itu menjemput kita. Maka dari itu, mulai hari ini, berilah keputusan. Kalau kita ingin diselamatkan, maka kita harus sungguh-sungguh bertobat dan percaya pada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Sekiranya firman Tuhan pada hari ini dapat membukakan hati dan pikiran kita, ya, agar di dalam kehidupan kita ini kita hidup dengan penuh kepastian bahwa ketika kita mati nanti, kita pasti masuk surga. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Maranatha.